warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan ilmu yang manfaat, barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing haji lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan selain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yauman nahri duhan wa amma ba'da dzalika fa idza zalatis syams. Rawahu Muslimun. Qala was dawuh sapa Jabir, rama was balang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata ing jamrah yauman nahar ing dalem dina nahar, dina riyaya, duhan ing dalem wektu duha. Wa amma ba'da dzalika lan anapun ing dalem sausih mangkono-mangkono yaumin nahar fa idza zalat mongko tatkalane wis kingsir apa asyamsu srengenge. Rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang waktu
pelaksanaan melempar jamrah. Yang pertama, Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah ini yang dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah di waktu hari raya atau Yaumun Nahar, disebut Yaumun Nahar, bahwa waktunya yang afdal, yang lebih utama untuk melempar Jamratul Aqabah itu adalah di waktu duha. Artinya ketika matahari telah naik seukuran tombak menurut ukuran kita sampai datang waktu zuhur. Telah kita jelaskan sebelumnya, waktu pelemparan Jamratul Aqabah ini bisa dilakukan pertengahan malam Yaumun Nahar, seperti yang telah kita jelaskan. Tetapi yang lebih utama kita jelaskan juga setelah terbitnya matahari. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melempar Jamratul Aqabah di waktu duha. Setelah terbitnya matahari di waktu duha sampai waktu yang afdal, yang mukhtar ini, sampai datangnya waktu zuhur. Nah, ketika waktu zuhur tiba, maka berarti waktu yang mukhtar, yang terpilih, yang lebih utama itu sudah habis. Maka hendaknya kita melakukannya di saat itu. Tapi bagi mereka kaum perempuan, anak-anak, para du'afah, orang-orang yang lemah, misalnya orang-orang yang tua, maka dia bisa terlebih dahulu pergi untuk melempar jamrah bahkan sebelum subuh. Yang penting sudah melewati tengah malam. Sedangkan jamrah yang berikutnya, selain Jamratul Aqabah, yang dilempar pada hari kedua, ketiga, dan keempat, tanggal 11, 12, atau 13, yang disebut dengan Ayyamut Tasyriq, maka melemparnya itu adalah setelah zuhur. Fa'idza zalatis syams, ketika matahari itu sudah bergeser ke arah barat, artinya sudah masuk waktu zuhur, maka itulah pelaksanaan, waktu pelaksanaan melempar jamrah di hari yang kedua, ketiga, dan keempat. Kan waktu melempar jamrah itu pada hari raya dan pada hari-hari tasyrik. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sa'tamana Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. Kana ana sapa Abdullah ibnu Umar iku yarmi lempar sapa Abdullah ibnu Umar atau balang al jamrata ing jamrah ad-dunya kang kawitan bisa ba'i hasayatin kelawan pitu pira-pira kerikil. Yukabbiru kang takbir sapa Ibnu Umar ala athari kulli hasatin ing atase saben-saben kerikil. Tsumma yataqaddamu nuli maju sapa Ibnu Umar, tsumma yushilu nuli ngadeg ing dalam tempat kang rata sapa Ibnu Umar, fayaqumu nuli jumeneng fayastaqbilu nuli ngadep sapa Ibnu Umar al qiblata ing qiblat, fayaqumu nuli jumeneng tawilan halih suwe, wa yad'u lan donga sapa Ibnu Umar, wa yarfa'u lan ngangkat sapa Ibnu Umar yadaihi ing asta lorone Ibnu Umar. Summa yarmi nuli lempar sapa Ibnu Umar al-wusta ing jamratul wusta. Summa ya'khudhu nuli ngalap sapa Ibnu Umar zata shimali ing dalam arah kiwa. Fayushilu nuli
ngadeg ing dalem papan kang rata, wa yaqumu lan jumeneng mustaqbilal qiblati halih wong kang ngadeg kiblat. Tsumma yad'u nuli ndonga sapa Ibnu Umar fayarfa'u nuli ngangkat sapa Ibnu Umar yadaihi ing asta lorone Ibnu Umar. Wa yaqumu lan jumeneng tawilan halih wong halih suwi. Tsumma yarmi nuli balang jamratadzatil aqabah min batnil wadi saking arah ngisore lembah. Wala yaqifu lan ora jumeneng sapa Ibnu Umar indaha ing dalam jamratadzatil aqabah. Tsumma yansarifu nuli buyaran sapa Ibnu Umar fayaqulu nuli dawuh sapa Ibnu Umar hakadza kaya mengkene raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu nglakoni sapa Ibnu Umar ing penggawean lempar jamrah. Rawahu al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, menunjukkan bahwa melempar jamrah itu dengan 7 kerikil. Setiap jamrah itu 7 kerikil. Jamratul Aqabah 7, kemudian jamrah berikutnya itu juga 7 kerikil. Masing-masing itu 7. Kemarin kita sebutkan melemparnya 1 per 1, bukan 7-7-nya langsung dilemparkan secara bersamaan, tetapi 1 buah kerikil, kemudian 1 buah kerikil sebanyak 7 kali. Itu untuk Jamratul Aqabah. Untuk Jamratul Ula nanti juga 7 buah. Nanti untuk Jamratul Wusta itu juga 7 buah. Jadi 7-7. Dan dilempar 1 per 1. Ini ditunjukkan ini ala athari kulli hasatin. Yang pertama bisa ba'i hasayatin, menunjukkan bahwa batu yang dilempar untuk setiap jamrah itu 7 buah. Dan ketika dikatakan yukabbiru ala athari kulli hasatin, menunjukkan ngelemparnya itu 1 per 1. Karena setiap 1 lemparan membaca takbir Allahu Akbar, berarti ngelemparnya 1-1, karena dikatakan ala athari kulli hasatin. Setiap batu berarti 1 per 1 dalam melemparnya. Nggak boleh apabila seseorang melemparnya sekaligus. Maksudnya nggak boleh kalau dia melemparnya sekaligus, maka hitungannya itu masih 1. 7 kerikil yang dilempar, tapi 1 kali lempar, maka berarti hitungannya masih 1. Padahal harus 7 kali. Ini dalam dalam melempar jamrah. Kemudian dipahami juga dari hadis ini bahwa ketika melempar jamrah itu bertakbir, membaca takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setiap lemparan itu membaca takbir. Dipahami dari yukabbiru ala athari kulli hasatin. Ala athari kulli hasatin, maksudnya di sini setiap melempar 1 buah kerikil itu membaca takbir. Kemudian setiap selesai dari melempar jamrah, kemudian berdoa. Kemudian ada doa yang disyaratkan di situ dengan mengangkat kedua tangan. Jadi menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan. Jadi ini anjuran di dalam berdoa. Pertama fayastaqbilul qiblah, menghadap kiblat. Yang kedua, ini adab di dalam berdoa. Kita berdoa menghadap kemana saja, sebenarnya tidak masalah. Tetapi apabila kita menghadap ke kiblat, maka itu lebih utama. Seperti dicontohkan termasuk di sini ketika proses melempar jamrah,
selesai melempar jamrah ula, kemudian berdiri, mengangkat kedua tangan menghadap kiblat, kemudian berdoa. Dan juga termasuk adab berdoa di sini adalah mengangkat kedua tangan dengan menengadahkan telapak tangan ke arah langit. Tetapi perlu kita ingatkan bahwa ketika kita umat Islam menengadahkan telapak tangan kita dalam berdoa ke arah langit, ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit. Karena ada sebagian orang itu beralasan, seperti kelompok Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, mereka beralasan bahwa Allah itu mereka beralasan bahwa kita mengangkat telapak tangan kita, menengadahkannya ke arah langit, menurut mereka itu sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di langit. Ini adalah dalil yang tidak tepat. Ini hanya dalih alasan yang mereka buat-buat. Yang pertama, keyakinan Allah berada di arah langit atau di langit itu adalah keyakinan batil, karena itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena langit adalah maskanul malaikah, tempat tinggalnya para malaikat. Jika dikatakan Allah di langit berarti sama dengan para malaikat, sedangkan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Dari satu ini masih dari satu sisi bantahan kita terhadap mereka yang mengatakan Allah itu bertempat tinggal di langit. Selain itu, langit ini kan makhluk. Makhluk itu adanya setelah tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Artinya Allah telah ada sebelum terciptanya langit, tanpa langit. Dan setelah langit itu tercipta, Allah tidak berubah karena Allah bukan makhluk. Berubah adalah sifat makhluk. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa kita menengadahkan telapak tangan kita ke arah langit itu adalah karena langit dijadikan oleh Allah sebagai kiblat di dalam berdoa. Kiblat itu tempat menghadapkan telapak tangan kita ketika kita berdoa. Sebagaimana Al-Ka'batul Musyarrafah itu dijadikan sebagai kiblatus shalah. Kalau kita sholat menghadap ke Al-Ka'batul Musyarrafah sebagai kiblat kita dalam sholat, tidak menunjukkan bahwa Allah ada di dalam Ka'bah atau di arah Ka'bah. Enggak, sama sekali tidak seperti itu. Tetapi memang Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblat dalam sholat, sehingga umat Islam di seluruh dunia dalam sholatnya itu menghadap ke arah Al-Ka'batul Musyarrafah. Dan langit dijadikan sebagai kiblatnya seseorang dalam doa, karena langit adalah mahbatur rahmat wal barakat, tempat turunnya rahmah dan berkah. Kenapa demikian? Karena para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rahmah dan barakah itu bertempat tinggal di langit. Bertempat tinggal di langit, mereka turun ke langit turun dari langit ke bumi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rahmah kepada para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikehendakinya. Sehingga langit ini dijadikan sebagai kiblatut doa, dan di langit nggak pernah dilakukan kemaksiatan satu kali pun, karena langit adalah tempat tinggalnya para malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar apa yang telah diperintahkan,
dan mereka senantiasa menjalankan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi kita dalam berdoa menengadahkan tangan kita ke langit. Nah, itu adalah adab di dalam berdoa. Disebutkan di sini juga bahwa Nabi ketika berdoa, beliau juga menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ibnu Umar melakukan itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah melempar jamrah ula, kemudian mengarah ke sisi kiri untuk melempar jamrah wusta, jumrah wusta dan sughra, masing-masing di tempat itu mengangkat kedua tangan dan berdoa setelah melempar jamrah. Setelah 7 kerikil itu dilempar, baru kemudian berdiri di tempat yang rata di situ, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ini tuntunan dalam melempar jamrah yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Umar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa anhu, lan saking Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, dawuh sapa Rasulullah, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma duh Gusti Allah irham paringa rahmah sapa panjenengan al muhalliqin ing pira-pira wong kang nyukur rambute. Qalu wasdawuh sapa para sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah, lan wong kang motong rambute wahai Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fi salisati ing dalem kang kaping 3, wal muqassirin lan pira-pira wong kang motong rambute. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang permasalahan yang lain. Kalau hadis sebelumnya kita berbicara tentang masalah melempar jamarat, sekarang yang berikutnya adalah tentang masalah al-halqu wa taqsir. Yang ini juga merupakan bagian dari rukun haji, al-halqu wa taqsir. Al-halqu itu artinya mencukur rambut habis. Jadi al-halqu itu mencukur rambut sampai habis, tidak tersisa rambutnya. Kalau al-taqsir, al-qasr itu adalah memotong. Jadi dia tidak dicukur habis, tidak dibotak, tidak digundul, tetapi dipotong. Itu adalah pilihan. Seseorang bisa dengan mencukur habis rambut kepalanya, dia juga bisa untuk sekedar memotongnya saja. Tetapi mana yang lebih utama bagi laki-laki? Bagi laki-laki yang lebih utama adalah mencukur habis, dibotak langsung digundul, namanya al-halqu, itu lebih utama untuk laki-laki. Kalau misalnya eman rambutnya bagus, misalnya mau dibotak eman, maka kalau dia memotongnya saja, maka itu juga telah mencukupi. Tetapi ingat, yang afdal adalah dengan mencukurnya habis. Kenapa tidak dicukur habis saja? Sementara itu yang lebih utama. Dan Nabi mendoakan orang yang al-muhalliqin, orang yang memotong habis kepalanya, rambut kepalanya itu dibersihkan, itu didoakan dengan rahmah sampai 3 kali. Allahumma arham al-muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin. Para sahabat
ketika satu kali berdoa seperti itu ditanya, wal muqassirin, bagaimana dengan orang yang hanya memotongnya saja? Nabi tetap berdoa, Allahumma arhamil muhalliqin, sampai 3 kali. Nah, baru kemudian yang ketiga kalinya beliau menambah, Allahumma arhamil muhalliqina wal muqassirin. Wal muqassirin, taksir, orang yang memotong itu juga didoakan. Nah, tetapi setelah apa? Yang ketiga kali, 2 kali pertama itu yang didoakan adalah al-muhalliqin, yang menunjukkan bahwa al-halaq, memotong gundul bodak itu lebih utama bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan nggak boleh untuk memotong habis rambutnya, kecuali jika ada uzur, baik perempuan itu sedang ihram haji untuk menunaikan salah satu rukun haji, atau ketika berada di rumah, haram hukumnya bagi seorang perempuan untuk membotak kepalanya, untuk mencukur habis rambutnya. Itu hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Kecuali jika ada uzur. Uzur itu misalnya sakit yang mengharuskan dia untuk membersihkan membersihkan rambut kepalanya seluruhnya. Jika ada uzur seperti itu, maka boleh. Tetapi jika nggak ada uzur bagi seorang perempuan, itu haram untuk mencukur habis kepalanya. Kalau memotongnya, maka itu boleh. Memotong, sekedar memotong, dirapikan biar bagus dan sebagainya, itu diperbolehkan. Tetapi untuk mencukur habis, itu tidak diperbolehkan. Bagi laki-laki, maka yang afdal mencukur habis. Tapi bagi perempuan, mencukur habis rambutnya itu diharamkan, kecuali jika ada uzur. Sebagian orang karena uzur sakit tertentu, dengan sakit tertentu, misalnya kemarin kita ceritakan kepalanya misalnya penuh dengan kutu dan nggak bisa nggak bisa dihilangkan kecuali dengan dicukur habis, dalam kondisi uzur, maka dilakukan, boleh untuk dilakukan. Dalam kondisi normal, perempuan haram melakukan itu. Karena ada sebagian perempuan itu yang mencukur rambutnya dengan alasan-alasan yang tidak diterima, bukan uzur, tetapi dengan alasan-alasan tertentu yang tidak bisa diterima. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang doa Nabi, doa dengan rahmah bagi orang yang melakukan apa yang telah disyariatkan dalam ibadah haji, yaitu al-halaq wa taqsir. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Nah, ini ada Abdullah bin Amr bin al-As. Kemarin kita sebutkan ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar, baru saja kita baca riwayat hadisnya. Kemudian ada Abdullah ibnu Mas'ud, juga kita baca kemarin. Nah, sekarang yang kita sebut sekarang yang keempat ada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ada Umar, ada Amr. Kalau Amr ibn al-As, kalau Umar ibn al-Khattab, Umar. Bedanya apa? Kalau tulisannya ada wawunya dan nggak ada. Kalau Ain Mim Ra kemudian wawu, membacanya bukan Umar tetapi Amrun. Nah, kalau nggak ada wawunya maka membacanya Umar. Nah, biar kalian tahu, tidak salah di dalam membaca. Di sini ada wawunya, maka bacanya An Abdullah ibni Amr ibn al-As. Jadi ada Umar bin Khattab, ada Amr bin al-As. Amr bin al-As itu juga salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abdullah putranya itu juga salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga termasuk banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku waqafa jumeneng sapa Rasulullah fi hajjatil wada'i ing dalem haji wada. Faja'alu nuli ndadekaken sapa faja'alu mongko dadi sapa para sahabat iku yas'alunahu padha takon sapa para sahabat ing Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi faqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang lam asyur orang rasa sapa ingsun fahalabtu nuli nyukur sapa ingsun qabla an azbaha ing dalam sadurunge yen to beleh sapa ingsun. Qala dawuh ka sapa Kanjeng Nabi izbah beleh sapa sira wala haraja lan ora ana dosa iku maujud. Faja'an nuli teka sapa akharu wong kang weneh faqala lam asyur nuli ngucap sapa akhar lam asyur ora rasa sapa ingsun fanahartu nuli beleh sapa ingsun qabla an armiya ing dalem sadurunge yen to nglempar jamrah sapa ingsun. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi irmi nah nglempar sapa sira wal nglempar jamrah maksude wala kharaja lan ora ana dosa iku maujud. Fama suila mongko ora den takoni mongko ora den takoni sapa Kanjeng Nabi yauma idzin ing dalem mangkono-mangkono dina an syai'in saking suwiji-wiji kuddima kang den dhisikaken wala ukhira lan ora den akhiraken illa qala kejaba ngucap sapa wong if'al nglakonana sapa sira wala haraja lan ora ana dosa iku maujud. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan haji, itu boleh untuk mendahulukan sebagian perbuatan haji atas perbuatan haji yang lainnya. Jadi sebagian perbuatan haji itu yang harusnya diakhirkan didahulukan, yang harusnya didahulukan diakhirkan. Sebagiannya itu diperbolehkan. Beda dengan a'malul umrah. Kalau umrah itu dia harus tertib, harus tertib. Dan tertib itu menjadi rukun. Kalau umrah itu pertama dia tawaf, kemudian jadi ihram dari miqat, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, setelah itu dia mencukur, selesai. Itu kalau umrah berurut seperti itu. Tetapi kalau a'malul hajj itu ada sebagian perbuatan haji yang boleh didahulukan atas yang lainnya. Seperti ini, ketika Nabi ditanya oleh beberapa orang, ada yang dia mencukur sebelum dia menyembelih. Nabi mengatakan lakukan saja, sembelih saja, nggak masalah. Kamu dahulukan halak dulu sebelum menyembelih. Ada satu lagi mengatakan saya menyembelih sebelum melempar jamrah. Nabi juga nggak apa-apa, la haraj, artinya nggak berdosa jika kamu mendahulukan itu. Nah, artinya sebagian, ya nggak semuanya, sebagian dari perbuatan haji itu harus dilakukan, boleh untuk didahulukan dari yang lain, boleh diakhirkan, boleh didahulukan, artinya tidak harus tertib. Tapi itu sebagian saja. Sebagian yang lain itu harus berurut, artinya ini harus dilakukan setelah ini. Itu ada. Misalnya sa'i. Sa'i itu nggak boleh dilakukan kecuali setelah tawaf. Setelah tawaf.
Nggak bisa seseorang sa'i dulu langsung kemudian baru tawaf. Misalnya masuk ke dalam Masjidil Haram, kemudian sa'i dulu baru tawaf. Misalnya melihat, wah kok Ka'bahnya rame, nanti aja saya tawaf, sa'i dulu baru tawaf. Nggak bisa. Dia harus tawaf dulu baru sa'i. Meskipun tawafnya tidak harus tawaful ifadah, tawaf apa saja, karena tawaf itu bisa tawaful qudum misalnya, yaitu tawaf ketika seseorang pertama kali datang masuk ke Masjidil Haram, dia melakukan tawaful qudum. Bisa tawaful wada ketika tawaf yang terakhir ketika akan meninggalkan Makkah. Ada tawaful ifadah yang tawaf merupakan rukun haji. Kemudian ada tawaf-tawaf sunnah. Setiap kali kita ke sana tawaf, nanti tawaf lagi, boleh tawaf sunnah. Nah, sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf. Tawaf apa saja? Apakah tawaf ifadah atau tawaf sunnah, tawaf qudum atau tawaf apa? Pokoknya setelah setelah tawaf baru bisa dilakukan sa'i. Jadi karena itulah kalau dalam haji itu dikatakan at-tartib fi mu'zamil arkan. Berurut itu dalam sebagian rukunnya, bukan dalam semua rukun. Kalau dalam umrah itu tertib itu fi jami'il arkan, dalam semua rukun. Kalau haji itu tertib fi mu'zami al-arkan, dalam sebagian besar rukunnya. Misalnya apa? Niat itu harus pertama kali. Niat untuk ihram dari miqat itu pertama kali. Nggak bisa misalnya seseorang tawaf dulu baru niat ihram. Nah, nggak bisa. Pertama kali. Ini yang contoh yang harus urut. Makanya dikatakan fi mu'zami al-arkan. Bahwa niat atau ihram dari miqat itu yang pertama. Baru kemudian yang lainnya. Nggak boleh dibalik. Itu yang berarti yang harus urut. Contoh yang kedua tadi apa yang harus urut adalah bahwa sa'i itu harus setelah tawaf. Nggak boleh dibalik. Ihram tadi juga nggak boleh dibalik. Yang itu kemudian tawaf ifadah itu setelah wukuf di Arafah. Itu juga harus berurut. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa tertibnya itu kalau haji fi mu'zamil arkan. Kalau melihat hadis yang sedang kita baca, beberapa amalan haji Nabi mengatakan lakukan saja, nggak dosa. Harusnya dia melakukan melempar jamrah dulu baru zabah nahar, tetapi dia balik. Yang harusnya dia misalnya dia mencukur belakangan, tetapi dia lakukan terlebih dahulu sebelum menyembelih, maka Nabi mengatakan nggak dosa. Nah, itu menunjukkan kalau untuk itu nggak harus berurut, tapi sebagian itu memang harus berurut. Sehingga dalam kitab-kitab fikih para ulama mengatakan bahwa dalam haji itu adalah at-tartib fi mu'zami al-arkan. Jadi berurutnya itu dalam sebagian besar rukun-rukunnya, tidak dalam semua rukun. Beda kalau umrah dalam semua rukunnya, karena umrah memang amalul umrah itu cuman sedikit. Beda dengan haji. Kalau umrah kan cuman niat ihram dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian dia al-halaq awit taqsir. Kalau haji itu ada wukuf, kemudian belum lagi ada wajib-wajib haji, ada sunnah-sunnah haji dan sebagainya, yang itu jumlahnya itu sangat banyak. Wa anil miswari, kita lanjutkan. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa agama itu mudah.
Ketika Nabi ditanya, saya melakukan ini dulu sebelum itu, wala haraj. Lakukan saja, nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa agama ini pada dasarnya itu mudah. Semua sering kita mencontohkan, sholat itu mudah. Ajaran Islam semuanya ringan, mudah. Haji itu mudah. Kemudian puasa Ramadan itu mudah. Mengeluarkan zakat itu mudah, ringan. Nggak ada ajaran Islam itu yang sulit. Kita sholat 5 waktu, 5 waktu saja. 5 waktu itu setiap sholatnya hanya butuh kurang dari 5 menit. Seandainya 5 menit kita buat rata-rata, maka seluruhnya baru kita butuh 25 menit. Padahal Allah memberikan waktu kepada kita itu 24 jam. 24 jam. Setiap jamnya itu berapa? 60 menit. Kita hanya diwajibkan sehari semalam dari 24 jam itu diwajibkan melaksanakan sholat hanya sekitar 25 menit. Sudah sedikit, sebentar, diecer lagi. Ada yang habis tidur, kemudian ada yang tengah hari waktu istirahat, ada yang sore hari yang sudah waktunya berhenti bekerja di awal malam sebelum tidur. Di waktu-waktu yang nggak ada yang mengganggu aktivitas kita dalam bekerja dan lainnya. Kemudian juga puasa kita diberi waktu 12 bulan. Hanya 1 bulan saja yang nggak boleh makan, nggak boleh minum di siang hari. Malamnya masih boleh makan, masih boleh minum, masih bisa berhubungan suami istri. Hanya siangnya saja dalam waktu sebulan. Sementara 11 bulan yang lainnya siang malam boleh makan, boleh minum, boleh melakukan hubungan suami istri dan lainnya. Kan itu mudah, ringan jika kita berpikir dengan akal kita, berpikir mudah sekali. Haji yang berat membutuhkan dana itu pertama kewajiban bagi yang mampu, yang nggak mampu juga nggak wajib. Bagi yang mampu pun hanya sekali saja seumur hidup, bukan setahun sekali, tetapi seumur hidup hanya 1 kali saja. Zakat juga demikian. Zakat itu yang wajib dikeluarkan hanya sedikit sekali dari harta yang dimiliki seseorang. Ada yang cuma 5%, 10% untuk pertanian, ada yang cuma 2,5%, nggak sampai 5%, setengah dari 5%. Artinya sedikit sekali, yang padahal itu semuanya adalah anugerah. Rizki itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah, sementara kita hanya diminta untuk 2,5%, 5% untuk mengeluarkannya sebagai zakatnya, untuk dibagikan kepada mustahik. Sangat ringan sekali. Ini juga dalam pelaksanaan haji juga ada yang harusnya didahulukan diakhirkan nggak masalah, diakhirkan yang harusnya diakhirkan didahulukan nggak masalah, yang menunjukkan dalam pelaksanaan haji itu pun itu mudah. Karena pada hari ini kan untuk yang terkait dengan hadis yang terkait dengan hadis pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah itu kan bisa seseorang melakukan beberapa kegiatan haji. Yang pertama di situ ada melempar Jamratul Aqabah seperti yang sudah kita ceritakan tanggal 10 Dzulhijjah Yaumun Nahar. Kemudian juga ada kegiatan zabah, menyembelih. Kemudian ada juga al-halaq awit taksir. Kemudian juga ada tawaful ifadah di hari itu. Kalau dia berurut melempar jamrah dulu, kemudian setelah itu menyembelih, setelah itu dia mencukur rambutnya, setelah itu dia tawaful ifadah, maka urutan itu yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Tapi jika dibalik-balik, 4 itu dibolak-balik, maka itu tidak apa-apa. Boleh. Yang itu menunjukkan mudahnya dalam pelaksanaan ibadah haji.
Wa 'anil Miswar bin Makhramata radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahara beleh sapa Rasulullah qabla ayahliqa ing dalam sadurung yen to nyukur sapa Kanjeng Nabi wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mangkono-mangkono nahara qabla ayahliqa rawahul Bukhari ngriwayataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari meletakkan bab ini itu di bawah babun nahar qabla al-halqi fil hasr. Lah, ini menunjukkan bahwa urutan seperti ini tadi kan dalam hadis sebelumnya tidak harus berurut. Nah, kalau berurut lebih utama. Tetapi dengan mengatakan bahwa hadis ini diletakkan oleh Imam Bukhari itu babun nahar qabla al-halqi fil hasr al-hasr itu menunjukkan ini khusus bagi seseorang yang yang terjadi ihsar padanya. Nah, ihsar itu ada larangan untuk melanjutkan pelaksanaan ritual haji. Pelaksanaan ritual haji itu ada misalnya ada sebagian orang dia masuk ke Makkah tanpa visa misalnya. Ini untuk pada masa sekarang. Ya, kalau pada masa lalu bisa berbagai macam penyebabnya. Sekarang juga bisa jadi berbagai macam. Tapi yang sering terjadi ada sebagian orang masuk ke Makkah, Saudi Arabia itu asalnya dengan visa, misalnya visa berkunjung berlaku hanya sekian bulan, kemudian setelah itu habis. Ketika dia melaksanakan ibadah haji, visanya sudah habis, tapi dia tidak memperpanjangnya dengan sengaja. Dia melakukan itu untuk agar bisa melaksanakan ibadah haji. Ketika masih di pertengahan melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba dia ditangkap oleh polisi sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ritual hajinya. Itu yang namanya ihsar. Nanti akan kita bicarakan berikutnya. Jadi untuk hadis ini itu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan penyembelihan sebelum al-halqu, sebelum mencukur rambut, dan memerintahkan para sahabat melakukan itu. Imam Bukhari kalau ini boleh dilakukan seperti yang tadi telah kita jelaskan, tetapi ketika seseorang itu dalam keadaan ihsar, maka ini bisa dilakukan. Nanti akan kita bahas lagi persoalan ihsar ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramaitum wa halaqtum faqad halla lakumut tibu wa kullu syai'in ilan nisa. Idza ramaitum tatkalane wis balang sapa sira kabeh, balang jamrah, wa halaqtum lan wis nyukur sapa sira kabeh, faqad halla mangka teman-teman wis dadi halal lakum kedue sira kabeh apa atibu nganggo wewangian, wa kullu syai'in lan saben-saben suwiji ilan nisaa kejaba urusan wong wadon. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa fi isnadihi dha'fun. Apabila kalian sudah selesai melempar jamrah dan sudah mencukur rambut, maka halal bagi kalian untuk memakai wewangian dan setiap sesuatu kecuali urusan perempuan. Kita tahu sebelumnya seseorang yang ihram itu diharamkan baginya melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah memakai
wangi-wangian, mencabut, mencukur rambut, kemudian juga haram untuk menikah, melakukan akdun nikah, menikahkan atau dia sendiri menikahkan, atau khitbah, melakukan hubungan suami istri, itu adalah di antara perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram. Nah, kalau seseorang itu sudah melakukan dua hal dari tiga hal. Nah, dua hal itu apa? Yang disebutkan di sini adalah ar-ramyu wal halaq, yaitu dia sudah melempar jamrah dan sudah mencukur rambutnya, maka dia dikatakan sudah melakukan tahallul awal. At-tahallulu al-awwal, dia sudah melakukan tahallul awal. Jika dia sudah melakukan tahallul awal, artinya melakukan dua hal ini, yaitu apa? Melempar jamrah dan mencukur rambutnya, maka dia sudah diperbolehkan melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram, yaitu selain umurun nisa. Kalau umurun nisa itu misalnya menikahkan, kemudian melakukan hubungan suami istri, melakukan muqaddimah jima, itu belum halal. Yang itu belum halal. Yang berkaitan, larangan yang berkaitan dengan perempuan dengan istrinya, maka itu belum, atau dengan urusan perempuan secara umum yang tadi kita sebut, nikah, menikahkan, khitbah, kemudian jima, muqaddimahnya, itu semuanya itu belum halal jika seseorang melakukan tahallul pertama. Tahallul pertama apabila di sini disebut apabila dia sudah melakukan melempar jamrah, dan yang kedua dia sudah melakukan al-halaq, yaitu mencukur rambut. Nah, kalau seseorang telah melakukan tawaf juga, tawaful ifadah, tawaf rukun, maka dia berarti sudah melakukan tahallul yang kedua. Tahallul yang terakhir, maka di sini dia sudah umurun nisa, hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, itu berarti sudah boleh dilakukan. Dia sudah boleh melakukan misalnya hubungan suami istri. Setelah tahallul yang kedua, yaitu dia tiga-tiganya sudah dilakukan, yaitu melempar jamrah sudah, mencukur sudah, kemudian tawaful ifadah sudah. Maka ini sudah boleh semua yang diharamkan bagi orang yang ihram. Jika masih dua yang dilakukan, dua dari tiga ini, maka dia berarti masih tahallul pertama. Selain masalah yang berhubungan dengan perempuan sudah boleh, tetapi jika untuk urusan berkaitan dengan perempuan itu masih diharamkan. Jika belum, misalnya masih satu dari tiga itu, melempar jamrah, mencukur, dan tawaful ifadah, itu masih satu saja yang dilakukan, atau belum semua dilakukan, maka berarti masih haram semua yang haram bagi orang yang muhrim, orang yang ihram. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alan nisa, ora ana iku ing atase pira-pira wong wadon halkun utawi nyukur, wa inna ma yuqassirun angin pestine yuqassirna, wa inna ma yuqassirna angin pestine motong sapa wadon ing rambute. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Ini sudah kita jelaskan. Untuk laki-laki yang afdal mencukur habis rambut kepalanya. Jika memotongnya maka itu cukup. Bagi perempuan itu memotong, bukan mencukur habis rambut kepalanya. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.